Saudara-saudari yang terkasih, saya mendapatkan informasi tentang peraturan pembuatan nama Undang-Undang atau Peraturan Nomor 73 Tahun 2022 menyebutkan antara lain bahwa nama hanya boleh 2 kata dan tidak boleh ada singkatan. Lalu soal titel juga tidak diperkenankan. Saya sangat setuju dengan itu, karena ada orang yang memang memamerkan titelnya yang banyak sekali, yang sebetulnya ya kadang-kadang menurut saya itu belum tentu mencerminkan kualitas pribadi, karena ternyata ada juga gelar-gelar atau titel yang dibeli atau gelar palsu. Bagaimana mendapatkannya ya nggak tahu, tetapi seperti itu yang terjadi. Dan juga apa artinya dengan gelar-gelar yang banyak itu? Ya, kalau tidak mencerminkan kualitas pribadi, misalnya soal integritas moralnya bagaimana? Karena ternyata juga banyak orang yang mempunyai titel berderet-deret tetapi tidak bisa menjalankan jabatannya dengan secara bertanggung jawab. Dan dengan demikian malahan ya mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi ada sebaliknya, yang orang yang tanpa gelar, tanpa berpendidikan, namun dia bertekun dan berkarir dari bawah, belajar dari pengalaman, ya walaupun tidak punya titel, tetapi dia otodidak dari pengalaman hidup, malahan bisa menunjukkan prestasinya dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik itu di masyarakat, lingkup kecil, kabupaten, provinsi, atau bahkan jabatan-jabatan yang lebih tinggi dari itu. Karena itu, ketika orang mencantumkan nama dengan banyak gelar, justru mempermalukan dirinya sendirilah kalau juga tidak mencerminkan kelakuannya sesuai dengan gelar-gelar tersebut. Jabatannya yang tidak dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Karena itu setiap jabatan ada macam-macam tingkatan. Yang pertama status, karena ya diangkat, terpilih atau apapun. Tetapi status itu ya tidak boleh statis. Seorang yang mempunyai jabatan menteri, dia harus memperkembangkan dirinya sehingga dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga menjadi profesional. Setiap profesi yang tidak berkembang maka tidak akan menjadi profesional. Kalau orang itu mempunyai kuasa hanya karena dilantik atau terpilih, belum mengatakan apa-apa sebelum membuktikan dirinya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu sebagai suatu jabatan. Yang kedua adalah yang bisa
mengemban tugas itu secara profesional. Dengan demikian, dia tidak pernah berhenti untuk belajar dan terus-menerus mengemban tugas sesuai dengan jabatannya. Ia adalah seorang yang berkembang. Dan dengan demikian, ia akan mendapatkan sambutan dari masyarakat yang dilayaninya. Dalam istilah-istilah yang keren, dia capable, artinya dapat melakukan tugasnya. Dia acceptable, artinya diterima oleh masyarakatnya. Dia juga bisa dibilang sebagai seorang yang kredibel, orang yang dapat dipercaya karena menjalankan tugasnya dengan baik, dengan bertanggung jawab dan dengan jujur. Dan kalau sudah mendapatkan sambutan dari masyarakat banyak, dia acceptable, artinya dapat diterima. Untuk itu sebetulnya tidak perlu untuk mengkampanyekan diri. Semua yang dilakukannya, semua yang dikatakannya, semua pemenuhan janjinya lah yang merupakan modal sosial, sehingga tidak perlu banyak mengeluarkan modal material. Seorang yang diterima baik oleh masyarakat, dia nggak perlu mengkampanyekan diri. Bahkan orang baik akan mendukungnya, akan mendorongnya untuk maju, akan meminta kesediaannya, supaya dengan demikian hidupnya bisa berguna bagi masyarakat banyak. Dan yang ketiga yang lebih tinggi adalah kalau orang menghayati hidup sebagai suatu panggilan. Dengan demikian bahwa yang menjadi tugasnya bukan saja kemauannya sendiri, bukan saja kehendak masyarakat, melainkan ada juga dihayati sebagai tugas yang dari atas, yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang menjalankan tugas tanggung jawabnya atau jabatannya sampai pada kesadaran itu, itulah yang paling tinggi. Karena dengan demikian dia bukan hanya mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya ke masyarakat, melainkan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sebagai pejabat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu sesungguhnya jabatan adalah mandat baik dari masyarakat yang dilayaninya, konstituen atau masyarakat banyak yang memilihnya, dan juga sebagai mandat dari Allah sendiri. Memang ada ungkapan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena itu ketika rakyat menyuarakan apa yang baik, bisa diterima sebagai suara Tuhan yang menghendaki supaya dilaksanakan oleh sang pejabat. Itulah titik tolak saya sangat setuju dengan suatu peraturan nomor 73 tahun 2022 yang meniadakan titel-titel atau jabatan dalam nama. Dan saya setuju juga kalau nama itu hanya singkat, supaya dengan demikian dalam surat-surat resmi tidak berkepanjangan dan tidak cukup tempat. Kabarnya catatan sipil untuk pembuatan akte kelahiran tidak akan mau mencantumkan nama yang berkepanjangan.
Semoga dalam pelaksanaannya untuk ke depan bisa berjalan baik. Walaupun yang sudah terjadi, ya sudah terjadilah karena sudah terjadi di KTP dan KTP seumur hidup. Sekian, Tuhan memberkati kita. Amin.